Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, perkenalkan dengan saya Agustia Pratama, NIM saya 41423110092 dari jurusan Teknik Elektro Universitas Mercubuana. Jadi di sini kita belajar membuat suatu robot navigasi mobile. Di sini saya membuat tema robot navigasi mobile berdasarkan deteksi cahaya ataupun berbasis sensor cahaya. Di mana untuk membuat sebuah robot kita harus paham adalah penggerak. Kita di sini menggunakan motor, yang mana di sini ada motor DC, 2 buah motor DC. Sensor untuk membuat robot kita bisa menggunakan beberapa sensor. Ada sensor jarak apabila sensor untuk mendeteksi objek, kemudian ada ultrasonik, dan di sini saya menggunakan sensor yang berbasis cahaya ataupun yang sering dikenal dengan nama LDR, Light Depending Resistor. Jadi sebelumnya saya akan memberikan penjelasan terkait apa-apa saja yang saya gunakan. Jadi di sini saya menggunakan suatu Arduino Uno lebih tepatnya. Kemudian saya menggunakan driver motor L293D. Di sini saya menggunakan 2 motor DC sebagai outputnya untuk penggerak. Jadi di sini saya menggunakan 2 buah sensor LDR. Di mana saya juga menggunakan tambahan satu sumber, yaitu dari baterai implementasi apabila ingin dijadikan sebagai fisik robotnya. Jadi di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita mendapatkan ide untuk membuat robot. Yang paling penting adalah kita menentukan block diagram dan flowchart terlebih dahulu. Jadi agar lebih kita memahami apa sih yang ingin kita kerjakan. Di sini saya menggunakan di sini saya menggambarkan menggunakan 2 input sensor LDR, yang mana sini sensor LDR ini berperan sebagai sensor kirinya dan arah kanannya. Jadi menggunakan sumber 9 volt, Arduino Uno sebagai microcontroller, driver motor L293D, dan kedua buah output yaitu motor DC, motor 1 dan motor 2. Sini guys, saya juga membuat suatu flowchart yang mana ini sangat penting untuk mendapatkan algoritma pemecahan dalam membuat suatu robot. Jadi ketika sesuai dengan robot navigasi berbasis sensor cahaya, jadi saya memfungsikan robot saya sesuai dengan tema yang saya ambil. Jadi ketika kita memulai, ada langkah pertama memulai, kemudian kita memberikan input pada inisialisasi pin input dan output variabel. Kemudian ada processing atau proses, yaitu pembacaan nilai sensor LDR yang kiri dan sensor LDR yang kanan. Dimana di sini mengalami membuat suatu kondisi. Jadi kita membuat suatu robot yang mana robot itu kita berikan perintah jika maju. Di sini robot itu saya membuat ada 4 mode, yaitu maju, ke kiri, ke kanan, dan juga robot itu berhenti. Jadi apabila ke kiri, faktor kondisinya adalah nilai LDR kiri itu lebih besar daripada 500, sedangkan sensor kanannya lebih kecil daripada 500. Kemudian untuk sensor LDR untuk robot maju, sensor kirinya 500, lebih daripada 500, sensor kanannya lebih daripada 500. Keduanya lebih daripada 500. Jadi outputnya akan robot maju, motor kiri maju, dan motor kanan maju. Untuk yang sensor ke kanan atau robot ke kanan, itu maka nilai kirinya di bawah 500 dan nilai LDR kanannya lebih daripada 500. Maka nanti outputnya robot ke kanan, motor kiri maju, dan motor kanan mundur. Di sini ada salah ketik, jadi harusnya motor kiri mundur dan motor kanan maju. Oke, di sini juga ada robot berhenti, motor kiri off dan motor kanan off. Jadi apabila berhenti maka kedua motor tidak berjalan atau dalam keadaan off. Dimana di sini setiap output dari robot maju ke kiri atau ke kanan, mereka mengalami delay hingga kembali ke proses looping pembacaan nilai sensor LDR dan sampai berhenti. Oke, kita di sini menggunakan simulasi menggunakan Tinkercad, di mana saya sebelumnya sudah menjelaskan
komponen-komponen yang digunakan, kita akan masuki penjelasan pada program, pada kode. Jadi pada kode program, tentunya kita harus mendefinisikan terlebih dahulu pin-pin driver menggunakan ke dalam pin Arduino Uno. Jadi EN1 atau yang biasa kita EN pada driver motor ini adalah sebagai PWM, masukin ke PWM-nya Arduino yaitu 5. Kemudian IN2-nya di pin 6, IN1-nya di pin 8 Arduino, IN2 di pin 9, IN3 pin 10, dan IN4 pin 11. Untuk pin sensor, maka kita sini menggunakan integer sensor kiri yaitu pada pin analog. Oke, jadi untuk nilai yang sensor kanan juga kita menggunakan pin analog. Dan ini adalah integer untuk membaca fungsi rumusan dari nilai kiri dan nilai kanan yang akan kita sertakan di void loop. Sebelumnya diinisialisasi terlebih dahulu EN1 sebagai output, yang pada driver adalah sebagai output, kecuali pada sensor yang kita inisialisasi sebagai input. Kemudian kita akan masukin void loop, di mana ini sudah saya jelaskan sebelumnya di logika flowchart tadi, di mana jika nilai kiri yang lebih besar 500 dan nilai kanan 500, maka robot akan move forward ataupun maju. Apabila lebih kecil daripada 500 dan nilai kanan yang lebih besar pada 500, maka dia turn right ataupun ke kanan. Apabila nilai kirinya lebih besar daripada 500, nilai kanan yang lebih kecil daripada 500, maka dia akan turn left ataupun robot akan ke kiri. Dan untuk kondisi stop, kondisi dalam kondisi low semua atau kondisi berhenti atau off. Baik, mungkin sesimpel itu untuk kita menggambarkan bagaimana kita membuat suatu robot navigasi mobile menggunakan beberapa sensor. Bisa diadaptasikan menggunakan sensor ultrasonik, infrared, peer untuk membaca gerakan atau objek yang lebih visible, dan lain-lain. Kita akan mencoba start simulation atau start simulasi pada alat yang sudah kita gambarkan di Tinkercad. Oke, kita lihat tidak ada error. Apabila sudah ada error, dia maka tidak akan berjalan. Di sini kita melihat fungsi dari kondisi. Jadi apabila nilai lebih besar daripada 500 dan nilai kanan 500, maka kondisi motor akan berputar ke depan ataupun maju. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi lainnya seperti Proteus dan lain-lain. Jadi di sini kita mengambil parameter sensor lebih besar daripada 500. Maka kita akan melihat dia akan mengikuti rotasi akan maju. Kemudian apabila di sini sensor kiri yang lebih kecil, maka kita akan melihat ya, kita lihat lebih baik kita gunakan Proteus sebenarnya untuk lebih mendetailkan berapa nilai LDR. Jadi kita lihat di sini adalah polaritas yang berbeda setelah kita menstandarisasi nilai tersebut. Oke, jadi sekilas untuk mendapatkan membuat robot atau menggambarkan robot navigasi mobile itu bisa diimplementasikan dengan beberapa sensor. Jadi kita lihat ada perbedaan ketika nilai kiri lebih besar daripada 500, nilai kanan 500, maka kondisi akan maju. Coba kita akan balikkan polaritas. Jadi sangat dipermudah ketika kita menggunakan Tinkercad, kita bisa melihat
disimulasi dengan lebih jelas. Oke, untuk warna saya ubah. Baik, kita coba simulasi ulang. Jadi kita lihat jika kondisi maju, nilai sensor adalah di atas 500. Maka kita lihat satu ke arah kanan, satu akan ke arah kiri. Jadi di sini kita akan melihat sensor kanan maju, di sini nilai lebih besar daripada 500, sensor kirinya lebih kecil daripada 500. Untuk maju berbarengan, maka kita akan lihat ya, kita sudah lihat. Jadi memiliki nilai yang sama. Apabila memiliki nilai yang sama, maka akan menampilkan polaritas yang sama. Jadi mungkin kita sudah melihat bagaimana dapat mensimulasikan robot navigasi mobile menggunakan sensor LDR. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada terdapat kekurangan dalam penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.